Bangsa dan negara. Bangsa. Menurut Ernest Renan, bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Menurut Anderson, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas atasnya dan berdaulat. Maknanya, bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak kenal satu sama lain. Kemudian pengertian negara. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan manusia untuk mengatur pola hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat. Menurut Wijono Projodikoro, negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Menurut Uripan Latohamijoyo, negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Lalu unsur-unsur negara. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, wilayah dan batasan tertentu. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Yang pertama, rakyat. Rakyat dibedakan menjadi dua, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk yaitu orang-orang yang tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah orang-orang yang tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu, bukan menetap. Penduduk yang menjadi anggota sah dan resmi yang diatur oleh negara disebut warga negara. Kemudian orang-orang yang tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara namun masih memiliki keterikatan dengan negara aslinya disebut warga asing. Warga negara dibedakan menjadi dua, warga negara asli dan warga negara keturunan. Yang kedua, wilayah dan batas tertentu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, batas laut teritorial, yaitu batas bagian wilayah negara dan berada dalam naungan kedaulatan negara. Dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, batas laut teritorial yaitu 12 mil dari garis dasar. Garis dasar itu adalah garis hubung dari titik-titik pulau terluar Indonesia. Satu titiknya tidak boleh lebih dari 200 mil. Yang kedua, batas landas kontinen, yaitu batas dasar lautan, baik dalam segi geologi maupun morfologi, yang merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Batas landas kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter telah ditetapkan pada tahun 1969. Wewenang atau hak suatu negara dalam memanfaatkan SDA yang berada dalam batas wilayah landas kontinen. Yang ketiga, batas zona ekonomi eksklusif, yaitu 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas, diatur dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Unsur yang ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi. Menurut Jan Bodin, kedaulatan sebagai atribut negara merupakan ciri khusus dari sebuah negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Sifat-sifat kedaulatan: asli, tertinggi, abadi, dan tidak dapat terbagi, yaitu hanya ada satu. Atau sifat lainnya yaitu permanen, asli, tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak terbatas. Lanjut ke sifat-sifat negara. Yang pertama, sifatnya memaksa, bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Yang kedua, sifat memonopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara
untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Pengaruh berlaku bagi semua masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah negara yang bersangkutan, baik peraturannya, hukumannya, sistemnya, dan lain-lain. Kemudian tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara. Secara umum, tujuan negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sampai kepada sila kelima. Kemudian fungsi negara. Secara garis besar, fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi 1. Mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang keempat, mempertahankan negara dari gangguan eksternal. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu konstitusi. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Konstitusi berarti pembentukan, asal kata constituer dalam bahasa Prancis. Undang-Undang Dasar terjemahan dari bahasa Belanda yaitu grondwet. Grond berarti dasar dan wet berarti undang-undang, atau dapat pula dimaknai dengan konstitusi. Perbedaan antara undang-undang dan konstitusi menurut Suhino tahun 1985 yakni undang-undang adalah suatu kitab atau dokumen-dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok, yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Unsur-unsur konstitusi. Yang pertama, struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Yang kedua, tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara satu lembaga negara dengan lembaga lainnya. Yang ketiga, jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Perubahan konstitusi. Menurut Kenneth Clinton Ware pada tahun 2010, perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, yakni perubahan resmi, penafsiran hakim, kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 37, yakni yang pertama, usul perubahan dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, setiap usulan diajukan secara tertulis dan jelas. Yang ketiga, sidang MPR dalam mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang keempat, keputusan perubahan pasal-pasal undang-undang dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Yang kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik. 3. Peran konstitusi. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Peranan konstitusi bagi kehidupan bernegara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.